Baik, kali ini akan saya kasih tutorial cara memperbaiki suara head FU yang berisik atau kasar. Jadi suara head kasar itu ada beberapa penyebabnya. Ini yang pertama bisa karena ini noken asnya sudah aus. Nah, ini contoh noken yang udah aus, ini ujungnya ini kemakan ya, kemakan banyak ini. Ini bisa jadi karena oli tidak naik ke head. Nah, kalau yang nokennya udah aus begini, lebih baik diganti baru yang ori. Atau bisa juga ini dibubut dimodif pakai lahar bambu. Tapi itu nanti nggak jamin awet juga. Jadi kalau mau awet lebih baik ganti ori standarnya, nokennya. Terus bisa juga ini dari cangkang noken. Nah, cangkang noken yang baret itu juga bisa menyebabkan suara mesin jadi kasar. Ini contoh cangkang noken yang udah baret. Kalau baretnya sudah dalam itu lebih baik ganti baru. Tapi kalau cuma baret tipis itu bisa diakali pakai amplas halus. Nanti diamplas pelan-pelan. Terus bisa juga karena pemasangan noken dan cangkang. Jadi kalau masang noken dan cangkang itu harus presisi gini. Ini posisi noken terpasang ya. Terus cangkang juga terpasang, dibaut semua. Nah, itu nokennya itu nggak boleh kocak naik turun gini. Nah, ini contoh noken yang oblak. Ini kocak naik turun. Nah, ini nggak boleh seperti ini nggak boleh gerak naik turun di sini nokennya. Jadi cuma muter tok gerakannya, nggak boleh ada gerak naik turun gitu. Nah, itu menyebabkan suara head berisik. Nah, ini yang bagus kayak gini ini. Ini contoh yang bagus ini. Nah, ini anteng. Dikocak-kocak pakai tangan ini ya, ditarik naik turun. Ini anteng. Ini enggak kocak naik turun, jadi cuma bisa gerak muter tok tapi enggak oblak naik turunnya. Terus jangan juga ini terlalu seret ya. Nah, ini harus bisa gerak tapi enggak oblak gitu. Nanti kalau ini terlalu seret gerakan nokennya, nanti rumah nokennya ini, cangkang noken sama rumah nokennya yang di sini ini kemakan. Tuh bisa jadi karena ini terlalu seret muternya. Jadi yang bagus itu sepan, enggak terlalu seret juga enggak terlalu oblak itu. Terus bisa juga suara mesin kasar itu dari ini bos klepnya ini. Jadi bos klep kalau sudah oblak, nah itu suara mesin jadi kasar. Terus bisa juga dari ini tapet atau rumah sim klep ini. Nah, ini nggak boleh kocak ya. Jadi kita kocak pakai tangan gini itu nggak boleh oblak. Kalau tapet ini oblak nanti celah klepnya berubah-ubah, jadi suara mesin jadi kasar. Nah, ini digoyang-goyangkan pakai dua tangan gini, nggak boleh oblak itu. Terus selanjutnya bisa juga dari tensioner. Nah, tensionernya udah lemah jadi rantai kampratnya kendor. Itu bisa diganti dengan tensioner manual. Tapi hati-hati untuk penggunaan tensioner manual itu kita nyetelnya itu jangan terlalu keras. Karena kalau terlalu keras itu nanti kan ini nokennya ketarik ya, dua-duanya noken di sini kalau terlalu keras rantainya itu ketarik ke bawah. Jadi nanti kalau terlalu kenceng nyetelnya ini bisa mbaret juga. Rumah noken di head ini bisa mbaret kalau nanti terlalu keras setelan tensioner manualnya.
Terus ada satu lagi dari ini dekompresi. Nah, ini per dekompresi ini kalau udah lemah itu bisa menyebabkan suara headnya berisik ya. Nah, biasanya orang-orang pada melepas ini dekompresi biar nggak berisik. Itu saja sih. Terus celah klep juga sangat berpengaruh. Nah, celah klep itu kalau untuk harian 0,10 sama 0,20 lah. Kalau di atas 20 itu agak berisik pastinya. Mungkin bisa 0,15, 0,20. Tapi kalau di atas 20 saya sarankan jangan, nanti terlalu berisik mesinnya. Itu saja kira-kira penyebab suara berisik dan cara mengatasinya. Sekian dan terima kasih.